Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 1,28%, dengan total market cap mencapai di 1,12 triliun US dollars. Nah, itu bisa lihat di sini untuk Bitcoin terjadi peningkatan sebesar 1,12% dalam 24 jam terakhir, dan sekarang trading di angka 26.730. Ya, ini kemungkinan besar terjadi karena dia dua kali terpantul oleh EMA 200 weekly, ya, dimana kita sudah bahas dari kemarin-kemarin. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya adalah apakah Bitcoin bisa daily close lagi dengan signifikan di atas dari 27.000 atau tidak, ya. Itu kurang lebih untuk Bitcoinnya, ya. Untuk Ethereum dia meningkat lebih besar di 1,5%-an kurang lebih di angka 1.832. Untuk BNB terjadi peningkatan sebesar 1,3% di angka 307. Lalu untuk XRP dia ada peningkatan sekitar 1,53% di angka 46 sen. Untuk Cardano dia meningkat sebesar 2%-an di angka 36 sen. Untuk Dogecoin dia meningkat sebesar 0,84% di angka 0,071. Dan Polygon Matic dia meningkat sebesar 2,40%. Akhirnya mulai tinggi lagi di angka 91 sen. Dan yang terakhir untuk Solana dia juga meningkat sebesar sekitar 1%-an di angka 19 dolar lebih 45 sen. Ya, jadi kita bisa lihat pada hari ini semua cenderung meningkat, dan kalau kita di sini Bitcoin dominance dia kembali dia malah meningkat, ya, meningkat tipis secara overall. Jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini, ya. Selanjutnya kita akan geser ke economic calendar, tetapi sebelum kita masuk ke situ kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dan pada hari ini akan banyak event yang sedang berjalan di Bybit yang tentunya bisa membuat kantong lu makin penuh. Yang pertama adalah 30.000 USDT yang siap dibagikan di deposit blast off rewards, ya. Kita bisa di sini untuk event kali ini, ya, deposit lebih dari 100 USD akan mendapatkan 10 USDT. Yang kedua, trade lebih dari 500 USD akan mendapatkan 10 USDT. Selain itu juga ada 10 dolar USD welcome gifts, ya. Yang pertama gampang banget nih, hanya KYC saja akan mendapatkan 1 USDT. Kalian deposit lebih dari 1 USDC akan mendapatkan 2 USDC. Lalu buat kalian yang perlu pertama kali trading spot, ya, buat para new spot trader akan mendapatkan 2 USDT. Untuk yang pertama kali trade derivatif juga akan mendapatkan 2 USDT. Dan apabila kalian 3 hari aktif trading di Bybit, kalian juga akan mendapatkan 3 USDT. Luar biasa, ya. Nah, ini event pertama dan kedua. Nah, event ketiga di sini ada suatu announcement antara Bybit dengan Apex Pro, ya, di mana di sini akan ada pool sebesar 90.000 USDC price yang akan dibagikan ke kalian yang mengikuti eventnya, ya. Yang pertama apa? Ini hanya event deposit saja, sangat gampang. Dari tanggal 8 Mei sampai tanggal 29 Mei. Caranya seperti apa? Klik di sini. Lalu kita akan masuk ke sini, ya. Kita bisa di sini eventnya deposit 100 USDC ke Bybit Wallet, maka kalian akan mendapatkan 20 USDC, ya. Ya, kira-kira gampang banget eventnya. Tinggal klik di sini, deposit, ya. Bisa dari wallet mana saja, mau dari Web 3.0 bisa, mau dari funding account bisa. Kita klik ke next, ya. Lalu kita masukkan 100 USDC, ya. As easy as that, kalian akan mendapatkan 20 USDC. Ini event ke 3, ya. Lalu event keempat di sini sama-sama dari tanggal 9 Mei, tapi ini mencapai ke 12 Juni, ya. Jadi lebih panjang untuk event kedua. Nah, untuk mengklaimnya seperti apa? Kita bisa di sini, ya. Jadi ada task yang kita bisa lakukan. Di sini ada Apex Pro Exclusive Bonus, di mana ada 600 user pertama yang register di Apex Pro akan mendapatkan bonus di sini, ya, sebesar 50 USDC untuk 600 user pertama. Wow, ya. Lalu selain itu juga akan ada Apex Pro Deposit bonus, staking bonus, dan seterusnya. Nah, ini bisa terus dipantau karena kemungkinan besar tasnya akan terus berganti, ya. Jadi kurang lebih seperti itu announcement dari Bybit. Luar biasa, banyak sekali reward yang menunggu kita. Buat lu yang belum punya akun di Bybit, bisa pertimbangkan menggunakan link referral kita di bawah dan mulai mendapatkan berbagai macam rewards. Oke, dan sekarang kita masuk ke economic calendar. Dan pada hari ini, sesuai dengan pembahasan kemarin-kemarin, memang tidak ada yang terlalu penting dari US, cenderung bintang 2 dan bintang 1 saja, ya. Jadi pada hari ini kita bisa lebih fokus ke technical analysis. Dan untuk besok juga sama, ya, biasalah, ini kurang lebih weekend. Kalau weekend ya kurang lebih seperti inilah. Minggu seringnya nggak ada event, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk hari ini dan besok kita lebih fokus ke technical analysis, ya.
Oke, nah sekarang kita akan geser ke analisa di Twitter. Untuk di sini kita bisa lihat ya, ini sebenarnya kita sudah pernah bahas sebelum-sebelumnya. Ini adalah beberapa level resisten ya. Sebenarnya level 1 dan 2 sudah berhasil ditaklukkan oleh Bitcoin kemarin ya. Untuk level 1 ditaklukkan di awal-awal banget 2023. Lalu level 2 ini di sekitar April. Nah, sekarang sedang mulai retest-retest di daerah sini nih ya. Nah, kalau kita lihat dari 2019, mirip terjadi seperti ini. Ya, nggak sama persis, tetapi cukup mirip. Nah, kalau kita ngomong juga di sini, ya 2019 kita ingat di situ ada masa-masa mendekati dengan resesi. Jadi, cukup mirip juga seperti kita ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini andaikan dia mengulang lagi atau ya minimal jangan mengulang lah ya, berirama lagi seperti di 2019, maka ya kurang lebih mungkin di Juli ini kita akan mulai retest ke level 3 ya, dan bahkan nanti di di awal 2024 lah ya, atau mungkin di akhir banget 2023 kita akan menemukan peak di sini dan mulai koreksi ya. Jadi itu kurang lebih untuk outlook Bitcoin ya, dan targetnya seperti ini, lucunya targetnya mirip seperti harapan gua nih, 45.000 sampai 50 ribuan ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk analisis di Twitternya. Selanjutnya kita akan geser ke charting. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya, kondisinya itu kemarin sudah retest lagi ya, basically ke struktur inilah 27.000 ya. Nah, tinggal pertanyaannya apakah besok bisa daily close di atas dari dua struktur ini, atau lebih tepatnya satu struktur dan satu moving average, atau tidak ya. Nah, tentunya PR-nya adalah ya minimal bertahan dulu di atas dari EMA 200 weekly ya. Tapi gue berharapnya dia itu bisa daily close di atas dari struktur 27.000 dan di atas juga dari MA20 ya. Itu PR lah untuk Bitcoin di daily. Nah, untuk di weekly-nya seperti yang gue bilang tadi ya, yang menjadi concern utama gue adalah dia bisa bertahan di atas dari EMA 200 dan bull support band ya. Nah, sekarang untuk EMA 200 itu di angka 26.279, ada peningkatan sedikit. Sementara untuk bull support band, kita ganti dulu RSI-nya ya. Masukin ke bull support band. Nah, kalau kita lihat di sini, angkanya nggak terlalu berubah jauh sih dari kemarin ya, 25.668 sampai 25.592 itu bull support band-nya ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu PR untuk weekly-nya dari Bitcoin ya, yaitu harus bertahan di atas dari EMA 200 dan bull support band. Sementara untuk daily-nya harapannya adalah Bitcoin ini daily close-nya itu bisa mulai di atas dari 27.000 ya, karena seperti yang gue bilang dari kemarin-kemarin ya, kita ada tambahan sebenarnya. Kalau yang ini sih ya, kalau untuk yang dead ceiling gue udah bikin satu video khusus, jadi itu akan kemungkinan besar besok gue upload ya. Nah, buat lo yang sudah minta nih, dan gue juga cukup kaget, banyak yang penasaran dengan dead ceiling ya, apa efeknya, apakah benar-benar akan hancur atau jangan-jangan permainan politik ya, akan gue upload besok rencananya. Jadi buat lo yang sudah minta nih, sudah nunggu-nunggu, silakan bisa nonton nanti ya. Nah, jadi oh iya, satu lagi, kemungkinan besar gue video yang besok itu lebih ke part 1, karena gue nggak akan lebih banyak bahas TA, gue lebih banyak fokus ngebahas mengenai newsnya, teori-teori yang sudah terjadi juga. Nah, buat lo yang nanti pengen bahas TA-nya juga, boleh komen lagi di bawah ya. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi ke sini ya. Untuk Bitcoin kita bisa lihat lagi-lagi PR-nya adalah kalau gue pribadi 45.000 sampai 50.000, which is itu adalah struktur di daerah sini ya, sini dan sini nih ya, sini dan sini ya. Nah, kenapa ini menjadi struktur yang penting? Sebenarnya ini lebih ke target sih ya. Kenapa? Supaya lebih tinggi ya. Saat lebih tinggi, kalau terjadi koreksi gara-gara resesi ya, nah masih ada bantalan, sama seperti di 2020 di sini ya. Jadi dia rally dulu ke atas, saat tiba-tiba terjadi resesi, boom ya, dia masih ada EMA 200. Kalau dia cuma sideways di sini atau malah drop dulu di bawah dari EMA 200, kebayang apa yang terjadi? Boom, membuat lower low ya. Jadi makanya kenapa PR dari Bitcoin adalah secara makronya ya 45.000 sampai 50.000, supaya just in case kalau terjadi resesi beneran ya, sesuai dengan prediksi Jerome Powell, itu masih ada bantalan ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar, dan untuk indeks dolar kita bisa di sini otomatis dia lagi lagi nggak gerak karena weekend. Nah, tapi yang bikin concerningnya apa? Saat hari terakhir ya kemarin itu dia daily close-nya masih tetap di atas dari 104,13. Artinya momentumnya masih lumayan ya. Nah, tetapi kalau kita lihat RSI-nya sudah mulai mau overbought nih. Nah, semoga saja
ya adalah sedikit naik-naik dikit, udah gitu kehabisan momentum dan mulai daily close di bawah lagi ya. Karena lagi-lagi seperti yang gue sudah katakan dari sebelum-sebelumnya ya, indeks dolar yang kita inginkan sebagai investor atau trader dari aset-aset risk on itu adalah indeks dolar yang melemah ya. Karena saat indeks dolar melemah, disitulah kemungkinan kita akan masuk ke dalam bull market yang sustainable ya, bukan cuma sekali-sekali naik tapi bisa terus naik gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya pada hari ini. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit, tetapi seperti biasa sebelum kita masuk ke buy limit, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI ya? Ada banyak caranya. Bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link reflektor di bawah ya. Nah, buat elu nih yang mungkin sudah akumulasi dengan waktu cukup panjang gitu ya, setahun kemarin atau di awal tahun sampai sekarang gitu ya, dan merasa mungkin aduh kok gue nggak terlalu nyaman ya taruh di exchanger, takut ke FTX gitu ya. Nah, lu mungkin bisa pertimbangkan untuk menggunakan hardware wallet ya. Nah, tetapi jangan asal belinya ya, belilah di authorized reseller. Salah satunya adalah seperti di Encrypt di sini ya. Gue pribadi sudah pernah review mengenai dua ya. Yang pertama Ballot Wallet dan juga OneKey. OneKey-nya juga dua versi, yang slim maupun yang classic ya. Nah, sekarang ya lagi-lagi ya pentingnya kita beli wallet di authorized reseller karena cukup banyak kasusnya di mana orang beli pengen lebih murah sedikit gitu ya. Ternyata pas dia beli sampai dia pikir aman-aman aja dia setup, boom, tiba-tiba itu sudah compromise dan dananya semua ditarik. Menyebalkan ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Oke, dan untuk Bitcoin kita bisa di sini ya. Buy limit yang sekarang masih aktif untuk spot adalah MA200 weekly, which is di 26.270-an ya. Sementara untuk buy limit ketiganya itu di angka 24.495. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Sementara untuk posisi futuresnya kemarin sudah kita bahas ya, MA200 weekly bisa jadi patokan, retest 1, retest 2 sudah terjadi, posisi long sudah kita dapat, dan harusnya sudah kena target TP di sini ya. Ya tapi tergantung lo sih ya, kalau lo target TP-nya sedikit lebih konservatif, turunin dikit, harusnya kena ya. Itu untuk posisi long. Untuk posisi shortnya sesuai dengan pembahasan kemarin juga, apabila terjadi lagi retest pada hari ini, nah kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP di MA200 weekly yang sekali lagi ada di angka 26.270 ya. Jadi itu kurang lebih untuk setup di Bitcoin. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Dan untuk Ethereum kita bisa lihat ya, posisi long juga udah kena target TP. Tapi sekarang spot dulu deh ya. Untuk posisi spotnya, buy limit pertama masih sama di 1780. Sementara untuk buy limit kedua di 1000. Buy limit pertama sorry. Jadi di MA20 ya, karena kembali reclaim di sini ya. Jadi buy limit pertama di MA20 di 1818, buy limit kedua di 1780 dan buy limit ketiga di 1705. Untuk posisi futuresnya seperti yang gua sudah katakan tadi, retest 1, retest 2, posisi long sudah dapat dan sudah kena target TP. Berarti sudah mengantongi profit sebesar ya 2,26%. Not bad. Untuk posisi shortnya, kita lihat dulu deh, belum sekarang ya, karena belum sampai ke dekat MA50 dan juga MA20-nya berhasil di-reclaim ya. Jadi untuk posisi shortnya kita hold dulu. Untuk XRP juga mirip-mirip seperti Ethereum ya, posisi longnya sudah kena target TP. Untuk posisi spotnya masih sama seperti kemarin. Buy limit kedua masih di MA20 ya, buy limit ketiga masih di MA200. Itu untuk posisi spot di XRP. Nah, untuk posisi futuresnya ya, kita bisa lihat retest 1, retest 2, posisi long sudah kita dapatkan, target TP di MA50 sudah kena, sama-sama kita sudah mengantongi profit sebesar, wow ini gede ya, 5,64%. Not bad. Nah, untuk posisi shortnya, sebenarnya kemungkinan besar kita sudah dapat hari ini. Karena retest 1, retest 2 sudah terjadi di MA50. Nah, target TP untuk posisi short ini adalah di MA20 ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di XRP. Oke, dan sekarang kita masuk ke BNB. Dan untuk BNB kita bisa lihat di sini ya. Dia kemarin retest di buy limit keberapa nih ya? Berarti yang ketiga di sini ya. Jadi untuk sekarang masih sama seperti kemarin, BNB tinggal tersisa satu saja buy limit, yaitu di 301,7.
Nah, untuk posisi futuresnya kemarin sudah terjadi retest 1, retest 2 ya. Jadi tapi masih jauh dari EMA 20 ya. Nah, target TP-nya tentunya jelas sekarang di EMA 20 yang sudah bergeser, kemarin di 310, sekarang di 310,1 ya, beda tipis lah ya. Nah, untuk posisi shortnya otomatis tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di EMA 20 sebagai resisten, bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka 301,7. Oke, dan untuk Polkadot kita bisa lihat di sini ya, buy limit yang tersisa tinggal di buy limit kedua dan ketiga saja. Which is yang kedua itu di 5,17 dan yang ketiga di 4,99. Ya, itu untuk posisi spot di Polkadot. Untuk posisi futuresnya sayangnya kemarin tidak terjadi retest kedua. Ya, maka dari itu ya kita harus tunggu lagi ya. Mungkin yang sekarang maju lebih dekat adalah posisi short apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini di EMA 20 ya. Kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP kita di angka $5 lebih 17 sen ya. Nah, untuk posisi longnya otomatis sama seperti kemarin ya setupnya. Retest 1, retest 2 di $5 lebih 17 sen. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA 20 ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Polkadot dan juga ini ending dari CVT kita pada hari ini. Sekali lagi seperti biasa gue akan ingatkan jangan pakai uang panas dan jangan over leverage. Itu dua aturan yang menurut gue bahkan lebih penting daripada TA ya. Dan yang ketiga yang mungkin sering orang lupa juga adalah ujung-ujungnya at the end of the day 99% lah orang itu lebih cocok untuk trade secara long term ya. Futures boleh nggak? Boleh ya. Tapi ya kalau keluar momentumnya jangan dipaksakan gitu ya. Banyak orang yang miskonsepsi bahwa trader futures tuh setiap hari buka posisi. Ya nggak juga. Kalau ada momentum, ada setup buka. Kalau nggak ada ya jangan dibuka gitu ya. Jadi sekali lagi jangan over leverage, jangan pakai uang panas dan berpikir secara long term. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.